Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, Marcus Aurelius, berhasil menavigasi kompleksitas perannya tanpa tergoda oleh kelebihan kekuasaan? Hari ini, kita akan mengungkap kebijaksanaan Kaisar Romawi kuno ini, mengeksplorasi bagaimana filsafat Stoanya dapat membimbing kita dalam memprioritaskan apa yang benar-benar penting di tengah tantangan hidup. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan ini saat kita menguraikan seni untuk tidak terlalu peduli pada hal-hal yang tidak layak untuk kita beri energi. Namun, pertama-tama, mari kita menggali kehidupan menarik Marcus Aurelius. Lahir di era di mana kekuasaan dan kemewahan berjalan beriringan, Marcus Aurelius menonjol sebagai mercusuar kebajikan dalam sejarah. Pertanyaannya tetap, bagaimana dia bisa menolak godaan kelebihan yang sering menyertai posisi kekuasaan yang besar? Saat kita menjelajahi halaman-halaman kehidupannya, kita menemukan seorang pria yang secara aktif memilih jalan yang berbeda, jalan yang dipandu oleh prinsip-prinsip stoicisme. Di dunia di mana kaisar menikmati kemewahan posisi mereka, Marcus, dengan keyakinan yang teguh, merangkul kehidupan disiplin diri. Tetapi apa yang membuatnya dengan sengaja menghindari kemegahan dan kemewahan yang ditawarkan oleh kekuasaan? Jawabannya terletak pada keyakinannya yang mendalam bahwa perannya sebagai kaisar bukanlah sekadar akibat dari kebetulan, tetapi takdir yang diberikan oleh nasib. Baginya, itu adalah panggilan untuk memberikan dampak positif, tanggung jawab untuk membentuk dunia di sekitarnya dengan rasa tujuan. Saat kita memulai eksplorasi ini, kita akan menyelami inti dari filsafat Stoa yang membimbing Marcus Aurelius. Prinsip-prinsip inti, seperti membedakan apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak, memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dunianya. Dan saat kita menguraikan prinsip-prinsip abadi ini, kita akan memecahkan bagaimana prinsip-prinsip ini tidak hanya menawarkan panduan untuk memahami pengaruh terbatas kita pada peristiwa eksternal, tetapi juga kunci untuk menjaga ketenangan di tengah kekacauan hidup dan masa-masa sulit ketika beban stres terasa luar biasa. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan pencerahan ini melalui kebijaksanaan Marcus Aurelius. Temukan bagaimana ajarannya melampaui waktu, menawarkan wawasan berharga untuk menavigasi masa kini, merenungkan masa lalu, dan mendekati masa depan dengan ketenangan. Tekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan pemikiran Anda di komentar. Kontribusi Anda mungkin akan beresonansi dengan seseorang yang menghadapi situasi serupa. Sekarang, mari kita memulai perjalanan transformasi ini bersama-sama. Nomor 1. Seneca dengan bijak mencatat bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan, menyiratkan bahwa pikiran kita bisa menjadi sumber masalah yang lebih besar. Ketika kita memikirkan masa depan, imajinasi kita cenderung melebih-lebihkan, menghasilkan berbagai skenario yang tidak mungkin terjadi. Kita khawatir tentang cara menghadapi kemungkinan hasil dan merasa cemas karena tidak tahu bagaimana masa depan akan terungkap. Menariknya, kadang-kadang apa yang kita takutkan benar-benar terjadi seperti yang kita bayangkan. Hidup seringkali membawa tikungan tak terduga yang mengejutkan kita. Bayangkan merencanakan liburan impian ke surga tropis dengan teliti, menabung uang, membuat pengaturan, dan menantikan relaksasi yang akan datang. Namun, seperti yang terjadi, badai mendadak dan parah terjadi, memaksa Anda untuk membatalkan perjalanan Anda. Meskipun persiapan Anda matang, kejadian tak terduga mengubah kegembiraan Anda menjadi kekecewaan, meninggalkan Anda dengan tantangan yang tak terduga untuk dihadapi. Hidup memiliki kecenderungan untuk melemparkan bola curve tak terduga kepada kita, mengubah rencana kita dengan cara yang tidak pernah kita prediksi. Banyak orang terus-menerus khawatir tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan, baik kemungkinan baik maupun buruk. Bagaimana jika saya gagal dalam ujian dan merusak masa depan saya? Atau, bagaimana jika saya tidak pernah menemukan cinta sejati dan akhirnya sendirian? Ini adalah jenis kekhawatiran yang sering memenuhi pikiran kita, menciptakan kecemasan tentang kemungkinan hasil negatif. Tetapi kenyataannya adalah, hal-hal ini tidak terjadi saat ini. Mereka hanya ada dalam pikiran kita.
Masa depan menjadi sumber stres karena kita terus memikirkannya meskipun sebenarnya tidak ada di luar pikiran kita. Marcus Aurelius pernah berkata, bukan beban masa depan atau masa lalu yang menekanmu, melainkan selalu masa kini. Kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan terjadi di sini dan sekarang. Jika kita terlalu fokus pada apa yang mungkin terjadi nanti, hal itu bisa membuat hidup kita sulit, karena kita mulai membayangkan dan menderita melalui peristiwa masa depan tersebut, membiarkannya mengendalikan momen kita saat ini. Sekarang, mari kita eksplorasi perspektif Marcus Aurelius tentang merisaukan masa depan. Lihatlah kutipan ini, jangan biarkan masa depan mengganggumu. Kamu akan menghadapinya jika harus, dengan senjata akal budi yang hari ini mempersenjatai kamu melawan masa kini. Dalam istilah yang lebih sederhana, dia menyarankan kita untuk menggunakan pemikiran logis yang sama yang membantu kita menghadapi tantangan hari ini ketika menghadapi ketidakpastian besok. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak memikirkan semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi, tetapi untuk fokus pada situasi saat ini. Dengan berkonsentrasi pada masa kini, dia menemukan bahwa dia bisa menghadapinya. Jika menangani hari ini ada dalam kemampuan kita, mengapa meragukan kemampuan kita untuk menavigasi apa yang ada di depan? Pola pikir ini sejalan dengan konsep amore fati, cinta pada takdir, yang dipadukan dengan keyakinan bahwa kita memiliki ketahanan untuk mengatasi rintangan masa depan. Sebagai kesimpulan, Marcus Aurelius mendorong kita untuk menghadapi masa depan dengan rasionalitas yang membimbing kita melalui masa kini. Dengan menghindari kekhawatiran berlebihan dan merangkul tantangan setiap momen, kita tidak hanya mengembangkan cinta pada takdir kita tetapi juga percaya pada kemampuan kita untuk menaklukkan apapun yang menghadang. Nomor 2. Masa lalu. Hidup bergerak cepat, dan kita tidak bisa berbuat banyak tentang apa yang sudah terjadi atau apa yang masih akan datang. Ingatlah, kita hidup di masa kini. Dalam momen singkat ini, segalanya sudah selesai atau belum terjadi. Alih-alih terjebak dalam apa yang sudah berlalu atau apa yang mungkin terjadi, mari kita hargai saat ini di mana kita memiliki kesempatan untuk membentuk hidup kita. Kadang-kadang, kenangan kita tentang masa lalu tercampur, dan sulit untuk memastikan apa yang benar-benar terjadi. Kita bergantung pada ingatan kita sendiri dan bagaimana orang lain melihat sesuatu. Jadi, bukan hanya masa lalu yang tidak bisa kita ubah, tetapi kenangan kita tentangnya mungkin tidak sepenuhnya akurat. Namun, kita sering memikirkan banyak tentang peristiwa masa lalu, menghidupkan kembali perasaan sakit yang dibawanya. Beberapa orang berpikir bahwa dengan merenungkan masa lalu, kita bisa mengendalikannya, tetapi itu hanya trik yang dimainkan pikiran kita pada kita. Kemarin sudah berlalu, dan kita tidak bisa menulis ulangnya. Satu-satunya yang bisa kita kendalikan sekarang adalah dalam pikiran kita, memikirkan hal-hal yang sudah berlalu. Banyak orang berharap mereka bisa melakukan hal-hal secara berbeda, tetapi mari kita jujur, itu seperti mengharapkan keajaiban. Terjebak dalam pikiran-pikiran itu seperti mengejar pelangi indah, tetapi tidak akan terjadi. Marcus Aurelius tidak membuang waktu pada peristiwa masa lalu, sebaliknya, dia fokus pada bagaimana dia bereaksi terhadapnya. Masa lalu sudah ditetapkan, kita tidak bisa mengubahnya. Kemungkinan besar, kita tidak bisa menghindari kejadian-kejadian masa lalu itu meskipun kita mencoba pada saat itu. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita mendekati peristiwa-peristiwa ini sekarang. Pada awalnya, kita mungkin melihat masa lalu sebagai perjalanan yang sulit. Mungkin kita menghadapi rintangan di tahun-tahun awal kita, melihat beberapa persahabatan dekat memudar, atau memiliki ide bisnis yang menemui jalan buntu. Dalam hidup, bukan tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, dia menyatakan dalam meditasinya, Anda mengatakan bahwa ini tidak beruntung terjadi pada saya. Tidak, ini beruntung bahwa ini terjadi, dan saya tetap tidak terluka olehnya, tidak hancur oleh masa kini atau takut akan masa depan. Ini bisa terjadi pada siapa saja, tetapi tidak semua orang bisa tetap tidak terluka olehnya.
Mengapa melihat satu hal sebagai nasib buruk dan yang lainnya tidak sebagai nasib baik? Bisakah Anda benar-benar menyebut sesuatu sebagai nasib buruk jika itu tidak bertentangan dengan bagaimana orang seharusnya? Atau apakah Anda berpikir sesuatu bisa bertentangan dengan rencana alam jika itu tidak bertentangan dengan keinginannya? Tetapi Anda tahu apa yang diinginkannya. Apakah apa yang terjadi menghentikan Anda dari menjadi adil, baik, terkontrol, bijaksana, jujur, rendah hati, langsung, dan semua hal lain yang membuat seseorang menjadi diri mereka sendiri? Marcus Aurelius tidak sepenuhnya mengabaikan nilai masa lalu. Dia percaya kita bisa belajar darinya dengan melihat polanya, bagaimana hal-hal berulang, datang, dan pergi, membantu kita menebak apa yang mungkin terjadi di masa depan. Singkatnya, Marcus Aurelius mendorong kita untuk melihat tantangan hidup bukan sebagai kemalangan, tetapi sebagai peluang untuk pertumbuhan. Bukan tentang apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita merespons. Dengan mempertahankan kebajikan bahkan dalam menghadapi kesulitan, kita mewujudkan sifat sejati kita. Aurelius juga menekankan belajar dari masa lalu, mengenali polanya untuk mengantisipasi masa depan. Dengan cara ini, dia menawarkan filosofi ketahanan, optimisme, dan perbaikan diri yang terus-menerus yang tidak lekang oleh waktu. Nomor 3. Masa kini. Marcus Aurelius memiliki pesan yang sederhana namun kuat tentang waktu. Tidak ada yang bisa kehilangan baik masa lalu maupun masa depan. Bagaimana mungkin seseorang kehilangan apa yang tidak dimilikinya? Hanya saat ini yang mungkin bisa dihilangkan, dan jika ini adalah satu-satunya yang dimilikinya, dia tidak bisa kehilangan apa yang tidak dimilikinya. Marcus Aurelius sering menekankan pentingnya hidup di saat ini, satu-satunya waktu yang benar-benar ada bagi kita. Bayangkan saat ini sebagai kantong kecil dalam waktu yang dikelilingi oleh luasnya masa lalu dan masa depan yang tidak diketahui. Bahkan jika kita berhasil melepaskan cengkeraman kita pada masa lalu dan meredakan kecemasan kita tentang masa depan, kita mungkin masih mendapati diri kita terlalu khawatir dengan hal-hal yang terjadi saat ini. Tidak jarang merasa tidak puas dengan perjalanan hidup dalam momen-momen ini. Meskipun kita berusaha untuk melepaskan, kita sering bergumul dengan ketidakpuasan saat ini ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan kita. Sangat mudah merasa kecewa, marah, sedih, atau bahkan depresi. Namun, Marcus Aurelius berpikir bahwa menjadi terlalu emosional tentang kejutan hidup itu sia-sia. Kita mungkin tidak mengontrol bagaimana hal-hal terjadi, tetapi kita mengontrol bagaimana kita bereaksi. Sangat umum merasa terganggu ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Marcus Aurelius menyarankan lebih baik tidak melawan apa yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak bisa mengontrol perspektif orang, kita tidak bisa melindungi diri kita dari rintangan yang tidak terduga, dan kita tentu saja tidak bisa memperlambat penuaan tubuh kita yang tak terhindarkan. Demikian pula, kita tidak bisa membuat dunia memberi kita apa yang kita inginkan. Tidak ada jaminan bahwa orang yang kita sukai akan menyukai kita kembali, dan tidak semua orang mendapatkan peluang yang sama dalam hidup. Begitulah kenyataannya. Namun, kita sering membuang banyak waktu dan energi melawan kenyataan dan mencoba mengubah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita kecewa ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan merasa down ketika hal-hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ini seperti terjebak dalam situasi sulit di mana kita menderita karena keberuntungan tampaknya tidak berpihak pada kita. Sebaliknya, kadang-kadang kita sangat mencintai momen saat ini sehingga kita memegangnya erat-erat. Kita takut kehilangan apa yang kita miliki, dan ketakutan itu membuat keberuntungan mengambil kendali atas hidup kita. Namun, di tengah semua kekacauan di sekitar kita yang cepat dan sulit dikendalikan, kita sering melewatkan hal-hal penting, pilihan, tindakan, dan pendapat kita sendiri. Marcus Aurelius menganggap aturan-aturan alam sebagai bos kita. Jika kita mencoba menghindarinya atau marah karenanya, kita hanya melarikan diri dan bersembunyi. Jadi, mari kita mengalir dengan aliran alam dan menghadapinya, daripada membuang energi marah atau memegang terlalu erat situasi kita. Fokuslah pada apa yang kita miliki,
bukan apa yang kita kurang, tetapi dengan sedikit kehati-hatian. Bayangkan apa yang tidak kita miliki seolah-olah itu bahkan tidak ada. Lihatlah hal-hal yang benar-benar kita hargai dan pikirkan betapa kita akan merindukannya jika hilang, tetapi berhati-hatilah untuk tidak terlalu terjebak sehingga kehilangannya akan terlalu berat untuk ditangani. Namun, menerima tempat kita berada bisa sulit, terutama ketika hidup terus memberi kita tantangan. Saat kita menyimpulkan perjalanan ini ke dalam filosofi mendalam stoicisme melalui lensa Marcus Aurelius, kita diingatkan akan relevansi ajarannya yang abadi dalam menghadapi tantangan hidup kita sendiri. Mari kita mengambil inspirasi dari kebijaksanaan Marcus Aurelius, merangkul ketenangan yang datang dari memahami pengaruh terbatas kita pada peristiwa eksternal, dan menjaga ketenangan di tengah kekacauan hidup. Jika Anda menemukan resonansi dalam perjalanan ini, saya mendorong Anda untuk menunjukkan dukungan dengan menekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan mengaktifkan notifikasi. Bergabunglah dengan komunitas individu yang berpikiran sama yang didedikasikan untuk prinsip-prinsip stoicisme. Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah, wawasan Anda mungkin saja menjadi inspirasi yang dibutuhkan seseorang. Terima kasih telah menjadi bagian dari pengalaman transformatif ini. Bersama-sama, mari kita bangun komunitas yang berkomitmen pada cara hidup stoik. Sampai eksplorasi kita berikutnya, tetaplah tangguh, tetaplah stoik, dan semoga jalan Anda penuh dengan tujuan dan ketenangan.